Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya kurang semangat, pasti biar sarapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, meskipun sedih, susah, nabi gak ada hutang atau ada masalah atau ada ujian dari Allah SWT, harus tetap bahagia. Karena ciri khas penduduk surga itu, ciri khas ahlul jannah itu adalah senyum, adalah ceria. Mudah-mudahan kita selalu ceria dan pantas untuk menjadi ahlul jannah. Saya ulangi lagi biar kita selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang Allah hormati tamir, pengurus dan juga panitia dan Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah anugerahkan sehat walafiat. Mudah-mudahan senantiasa oleh Allah dituntun zahir batin kita kuat, terus semangat untuk selalu ngaji supaya semakin taat, dan mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat, dan insya Allah kita semua dihadiahi di akhir hayat yakni husnul khatimah, dan mudah-mudahan juga kita menjadi bagian dari ahlul jannah yang sekalipun orangnya masih di dunia tetapi di akhirat di sisi Allah sudah tercatat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar tambah semangat, salawat dulu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Mudah-mudahan cinta kita kepada Rasul kelak bersambut, kelak dijumpai oleh Kanjeng Nabi, ditemui sebagai kekasihnya, ditemui sebagai tamunya, ditemui sebagai sahabatnya, ditemui sebagai umatnya, dan kita mendapatkan syafaat beliau dan bisa bertetangga dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya masih punya PR melanjutkan surah Al-Waqiah. Ibu, Bapak sudah mengamalkan surah Al-Waqiah? Ya, paling tidak ada yang mengamalkan seminggu sekali, ada yang mengamalkan 2 minggu sekali, ada yang membacanya sebulan sekali, ada yang membacanya semester sekali, ada yang membacanya setahun sekali. Ada yang belas. Kebangetan ini ya. Belas ini berarti kebangetan.
Wes 17 paling enggak seumur hidup mosok enggak pernah baca surah Al-Waqiah. Ya, yang belum bisa ayo belajar. Ya, di masjid ini jadikan sarana untuk belajar baca Quran. Jangan malu-malu. Makanya saya punya taman lansia itu, mendirikan taman lansia, kumpulan para lansia. Ini saya pengajian ini ya juga banyak lansianya tadi. Terus kayak taman lansia ya bodoh gitu ya. Jadi harus belajar. Mulai dari jilid 1, jilid 2 enggak apa-apa. Ya, lama-lama bisa baca Al-Qur'an. Kok sampai kemudian baru jilid 3 lah kok kemudian wafat, meninggal dunia, insya Allah tetap oleh Allah dicatat sebagai orang yang ahlul Quran. Kenapa? Karena sebelum wafatnya, ketika masih sehatnya, dia berusaha belajar Al-Quran, belajar membaca huruf-huruf hijaiyah. Ya, cuman merangkainya baru jilid 3, belum sampai merangkai membaca Al-Quran. Enggak apa-apa, Allah itu maha maklum. Allah itu maha memaklumi. Kalau aslinya kita ini banyak dosa, tapi karena Allah maha maklum, kita istighfar sekali diampuni oleh Allah dosa. Asalkan jangan diulang kalau memang itu dosa, apalagi dosa besar. Ya, baik. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah, ya, bisa istiqomah dalam segala hal, dalam berzikir kepada Allah, ngaji seperti ini bisa istiqomah sampai nanti Allah menjemput ruh kita, Allah mewafatkan kita, mematikan kita dalam kondisi yang apa? Yang husnul khatimah, kondisi yang mati di tempat terbaik, dalam waktu yang terbaik, kondisi terbaik, bacaannya bacaan terbaik. Bacaan apa itu? La ilaha illallah. Ucapannya ucapan terbaik. Ucapannya Allahu Akbar, Subhanallah. Lah kok misalnya kaget, Allahu Akbar. Wah, api. La ilaha illallah, api. Ya, daripada kemudian kurang ajar. Bisa gitu ya. Wis nazak kok kurang ajar. Ya, gitu. Apa mana pas nazak, suka pecel sak pincuk. Wah, misum ya. Nah, ini ya. Maka mudah-mudahan kita wafatnya membaca kalimat tahlil la ilaha illallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kali ini saya akan membahas di surah Al-Waqiah itu bagian dari ayat 27 sampai 34. Yakni janjinya Allah kepada ashabul yamin. Ashabul yamin. Biasanya kan ashabul jannah, Ustaz. Kok ini ashabul yamin? Biar kita tahu. Ada ashabul yamin. Apa itu ashabul yamin? Ashabul yamin itu, ashab itu artinya golongan, yamin, ada Pak Yamin di sini. Yamin di sini kanan, golongan kanan. Bukan berarti golongan kanan ini kalau ngaji di sisi kanan semua, sisi kiri gak belum. Ya, enggak. Lah melaku sisi kanan terus karena enggak mau sisi kiri. Nah, sisi kiri elek. Ya, atau kalau jalan biar jadi golongan kanan, miring kanan ini sama jalan. Bukan ya. Jadi yang dimaksud dengan ashabul yamin apa itu? Ini oleh Allah dikatakan dalam surah Al-Waqiah ayat 27 sampai 34 plus nanti surganya modelnya kayak apa itu dikasih tahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashabul yamin. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Fi sidrin makhdud wa talhim mandud wa dhillin mamdud wa ma'in masqub wa
كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة صدق الله العظيم. Kata Allah, wa ashabul yamin, dan golongan kanan. Ma ashabul yamin, alangkah bahagianya, alangkah senang hatinya, alangkah sumringah, alangkah ceria. Wah, siapa dia? Ashabul yamin, alangkah bahagia, alangkah happy. Jangan ditambahi asmara ya. Happy, alangkah happy. Happy itu apa? Bahagia, senang, sumringah, ceria. Kalau nak mesenguti belas nih golongan kanan. Ibu sering bersengut kan? Sering merengut kan? Sekalian rakyat tolak ashabul yamin kalau sering merengut. Macam merengutan bu. Harus bahagia. Ketemu orang senyum, ketemu penagih utang senyum. Oh sekarang bahasanya debt collector ya, senyum. Ya, utang kok burung iso bayar, senyum, tetap senyum. Ojo malah nesu, ojo malah tetap senyum. Siapa tahu dengan senyum itu hatinya meleleh, hatinya lembut. Orang yang ngutangi tadi itu, ya wes ora apa-apa, tak bebas no. Waduh, enak. Ya wes gak apa-apa, wes kapan mau no, gitu ya. Kalau misalnya ada nanti wes tenang aja. Gak usah terlalu ini moyo gitu ya, bisa dilembutkan hatinya. Ternyata senyum itu obat segala-galanya. Jangan kok gampang migrenan, coba sering-sering senyum ya. Jangan kok gampang vertigo, sering-sering senyum. Jangan kok gula darahnya, tensinya tinggi, senyum ya. Tapi senyum tenanan, jangan senyum eto-etoan, gawe-gawe. Karena senyum itu sebenarnya nggak bisa digawe-gawe. Coba aja, jangan lagi marah senyum, senyumnya lucu. Nggak nyepek orang karuan ya. Tapi kalau senyumnya ikhlas, wah, senyumnya memang benar-benar bahagia, itu yang jadi obat ya. Itu fi sidrin makhdud, di situ disebutkan itu nanti surganya ashabul yamin itu ada pohon bidara di sana. Nah, ibu tahu pohon bidara? Nggak tahu bidara? Bidara itu dikenal dengan nama-nama lain sesuai dengan daerahnya. Ada widara, widoro, ada yang nyebut doro, bukan doro perpati sana sih. Ada yang nyebut pohon bekul, ada yang nyebut pohon ronggo, ada yang nyebut pohon kalongo, macam-macam. Jadi bidara, ya bidara ini wonten rine lho, Pak. Sing wonten rine. Tapi kalau bidara yang di surga itu nggak ada rinya. Apa rinya? Nggak ada durinya. Nah ini ya. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita tahu tentang surganya ashabul yamin, kita harus tahu dulu orangnya, modelnya ini kayak apa ini? Modelnya ashabul yamin ini. Kita termasuk nggak yang model ashabul yamin ini? Jangan-jangan mengyamin itu, nggak ashabul yamin ya. Nah, ternyata disebutkan di dalam surah Al-Mudaththir ayat 38-37. Wonten isyarat teng surah niku, teng ayat niku. Isyaratnya adalah disebutkan itu kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Dikata Allah wonten isyarat saking Gusti Allah, wonten percakapan antara penduduk surga ashabul yamin dengan penduduk neraka sakor.
Ternyata keistimewaan penduduk surga Ashabul Yamin itu salah satunya boleh jadi wartawan. Oh, jadi wartawan. Maksudnya boleh wawancara. Salah satunya wawancaranya ngeri yang diwawancara ini. Yang diwawancarai penduduk neraka. Jenengan wani wawancarai penduduk neraka. Ya jangan sekarang ya. Maksudnya nanti gitu. Ya sekarang ya jangan mengklaim orang lain masuk neraka, enggak usah dulu. Gitu ya. Nah, kalau sesama muslim kita yakin pokoknya muslim insyaallah masuk surga. Tapi ya nggak usah kemudian keluar, iku lu masuk rokok ini, nggak usah. Ya, jadi biar nanti Allah yang menjadi maha hakim, ya, dan sesuai apa yang disebutkan oleh Allah. Ya, kalau memang orang kafir yang ingkar kepada Allah, ya pasti apa? Neraka. Tapi ya nggak usah diduting-duting, nggak usah disebut-sebut dalam hati di masyarakat. Nggih. Niku terjadi percakapan antara penduduk surga yang disebut Ashabul Yamin dengan penduduk neraka. Nerakanya neraka Sakor. Apa pertanyaannya? Tanya jawabnya apa? Tanya jawabnya, ma salakakum fi Sakor? Apa yang menyebabkan kalian tuh kok bisa masuk neraka Sakor itu gimana? Ya, loh Ustaz, kan katanya penduduk neraka itu sibuk. Sibuk itu maksudnya disiksa terus. Kok sempat wawancara? Nah ini oleh Allah diperkenankan biar penduduk surga itu bersyukur, tambah senang, tambah bahagia. Di dunia itu rekoso, di dunia itu dia capek-capek, lelah-lelah. Ibu pengajian itu nih lelah betul. Nah mosok tenanan. Lungguh ngeten iki, lungguh teng kalau di rumah lungguhnya di sofa atau di dingklek atau dingklek. Hah? Apa lesen itu? Oh lesehan, ana sing lesehan. Enggak Ustaz, di rumah ya ada sofanya. Ada sofanya tuh jenengan atau dingkleknya lah paling enggak. Ah di sini loh lungguhnya rasanya. Capek mboten? Yo aslinya yo capek lho mosok ora capek. Orang emang sendenane meneh gitu jenengan tuh. Nah ini bapak-bapak enak sendenane. Nah ibu sing nomor 1 wae berangkat nomor awal iso milih sendenan. Enak. Di rumah mesti enak sendenane toh. Jarang tuh jenengan duduk ora senden ngoten iki. Tapi enggak apa-apa kalau saya enggak usah sendenan cik enom ya. Ciri orang sehat itu salah satunya kalau duduk enggak usah sendenan. Makanya kalau jenengan duduk sehat itu enggak usah senden. Tapi kalau senden juga enggak apa-apa. Itu menunjukkan itu santai, relax. Nah, biasanya kalau relax, biasanya kalau santai, bahagia, ilmu itu gampang masuk, gampang diingat. Jangan sampai nanti pulang dari pengajian, apa isi pengajian? Apa yang ngomong? Wah, Ustaz ngomong aku ya rada ngantuk. Rendo apa ya rugi ya. Jadi terjadi dialog antara penduduk surga Ashabul Yamin tadi dengan penduduk neraka Sakor. Itu keistimewaannya penduduk Ashabul Yamin. Oleh Allah diberi kesempatan, yang penduduk neraka Sakor pun oleh Allah juga khusus untuk orang Ashabul Yamin ini boleh kamu wawancara, diberi kesempatan leren sih. Enak itu ya, leren sih. Lalu ditanya, apa yang menyebabkan sampean itu loh masuk neraka Sakor itu kenapa? Tolong sebuti. Nah, sebenarnya ya kalau Allah ingin jawab langsung bisa saja, tapi biar real, biar nyata langsung dari orangnya itu dulu waktu di dunia itu ngapain, ya, dan supaya penduduk surga Ashabul Yamin itu merasa bersyukur. Ya Allah, ternyata saya di dunia selama ini ya saya gunakan untuk sholat, saya gunakan untuk ngaji, saya gunakan untuk baca Quran, saya gunakan untuk kesibukan amal soleh. Itu ternyata nggak ada ruginya sama sekali, malah kau berikan keuntungan, malah kau berikan keistimewaan seperti ini. Ngerti gitu dulu ngegas terus. Ngerti gitu dulu, waduh, ngajinya itu enggak sebulan sekali, enggak seminggu sekali, bentino tak ngaji terus. Kenapa? Karena merasa bersyukur. Ya Allah, senang sekarang ternyata di surga. Gitu ya. Nanti satu saat jenengan ketika di surga rindu ngaji, rindu sholat, ya rindu ibadah. Ya Allah, rasanya pengen sholat terus. Ya, tapi nanti penduduk surga itu ibadahnya sendiri. Ya, ibadahnya karena syukur. Kalau sekarang ibadah kita ini ya karena takut neraka, macam-macam campuran. Karena pengen surga, karena takut Allah.
Tapi nanti penduduk surga ibadahnya itu karena bersyukur kepada Allah SWT. Jadi benar-benar merasakan nikmat yang luar biasa, maka mereka terus berzikir mengingat Allah. Ini ibadahnya beda, ya. Jadi kalau sudah jadi penduduk surga, kalau sekarang dengan macam-macam ibadahnya harus ikut Kanjeng Nabi. Jangan ikut Panji Gumilang, bahaya itu malah. Panji Gumilang nanti ibadahnya malah campuran, kalau Yahudi kalau Nasrani malah campur karuan, malah kacau ya. Malah sope pisah-pisah terus, Covid kok terus-terusan enggak nontek ya. Malah pakai kursi kabeh, sing nom-nom pakai kursi barang. Ya Allah. Iki piye gitu ya. Ya sepuh betul nopo-nopo kalau memang enggak kuat, kalau memang sujud kakinya kretek-kretek, kemeretek dan sebagainya, kok ditekuk ora iso, silakan pakai kursi. Oh, masih bisa sujud, masih ini segala macam, pakai kursi. Ya Allah, bangetan ya. Ya ini ya. Jadi jangan ikuti Kanjeng Nabi. Nah, apa percakapannya? Apa yang menyebabkan sampai itu masuk neraka saka? Qalu lam naku minal musallin. Dulu waktu kami hidup di dunia kami itu enggak pernah sholat. Kami enggak pernah sholat. Enggak pernah sholat, ya Allah, enggak pernah sholat. Enggak pernah sholat. Gitu ya. Apalagi orang pikir jamaah, sholat ya orang. Enggak pikir sholat jamaah. Ya, jadi sholat sendiri aja enggak, apalagi kalau sholat berjamaah, salah pikir. Waktu di dunia dulu ya Pak sibuk ngalor ngidul ngelang kulon ngetan wis ngono kuwi tok. Wiri tok. Ditakoni sampean sibuk, sibuk sekali saya. Sibuk sekali. Wis sibuk ya sholat mo. Ya, kesibukan dunia padahal harus ada kesibukan akhirat. Meskipun tidak harus melalaikan kesibukan dunia karena Allah itu Maha Murah, kesibukan panjenengan dunia asalkan dibacakan bismillah jadi kesibukan akhirat. Jenengan pakai sendal kok bismillah jadi akhirat. Ibu-ibu kok macak. Ben ketok rada ayu sithik wis macak. Tek bismillah tak macak. Ate pengajian mosok gak macak, mosok rembes 100. Nah, terus pakai sabun Lux, ben wangi, wah ya. Pakai parfum sini lah, pokoknya parfum nyong-nyong apa, dari gitu ya. Nah, terus kemudian apa? Mosok iki jilbabe ora disetrika, asik kok wis mau jam 5 setrika, seret. Ya, iki dasterin kok daster. Baju apa namanya? Gamis kok daster. Gamis setrika bismillah. Woi, apa bismillah. Ya, iki sik tak nanak nasi sik wis nanak nasi teh. Ya. Itu bismillah semuanya oleh Allah, sekalipun ini kesibukan dunia, orang kafir juga melakukan, tapi bagi kita, bagi musyrik itu kesibukan akhirat juga. Jadi akhirat. Jadi murah Allah itu. Ya, apalagi kok sambil aktivitas sambil istighfar, wah gugur semua dosa-dosanya. Ya, ambil aktivitas sambil astagfirullah di hatinya. Ya Masya Allah, Allah itu Maha Murah benar. Jadi waktu di dunia buatan purun salat. Walam nakun nut'imul miskin, dan juga tidak mau memberi makan untuk orang miskin. Kayak nun sewu, kalau misalnya ada orang mes atau apa minta, ya jenengan kalau ada uang ya kasih uang 2.000, 3.000, 5.000. Kalau ada nasi, misalnya ada orang kok gila gitu, ada nggak orang gila lewat? Kalau ada nasi ya bungkuskan nasi, gitu ya, dan seterusnya. Itu ternyata luar biasa, bisa menghindarkan kita dari neraka sakor, ya, Masya Allah. Ya, jadi memberi makan orang miskin, ya nggak harus rutin, semampunya. Kapan ketemu? Karena nggak mesti ketemu dong, kayak gitu ya, kasih. Ya, entah itu berupa uang atau apa. Ya, maka ini ternyata bermanfaat. Ya, bermanfaat. Gitu ya, bermanfaat. Masya Allah. Lalu kemudian apa lagi? Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Yang ketiga itu, kami itu dulu waktu di dunia biasa berbincang-bincang yang batil-batil, ngomong yang elek-elek. Ngomong ketemu tonggo ngomong elek,
ketemu konco ngomong enek. Ya, terus ngomongnya yang sifatnya itu menunjukkan kalimat-kalimat mungkin saru, mungkin apa? Lupa dong ya corong ya. Mungkin itu kalimat-kalimat yang sifatnya marah, kalimat yang sifatnya jengkel, kalimat yang sifatnya atau bahkan langsung yang sifatnya menjelekkan apa segala macam dan seterusnya. Ya, itu. Jadi berbincang-bincang dan atau merencanakan sesuatu yang batil. Kok bengi mendem ning dia. Rencana mendem gitu ya. Ini judi terbaru sekarang apa ya? Wah, itu ngisi slot apa? Malah minta belajar judi online. Wah. Ya, piye carane menang judi piye carane? Oh, ono sekolah manajemen judi. Manajemen menang judi. Akhirnya malah sekolah manajemen menang judi, lulus jadi MC, magister judi. Aduh, kacau ya. Jadi di dunia itu merencanakan nanti malam dugem ning bukan dugem. Nah, ibu-ibu di sini dugemnya deket ini. Jalan Magelang itu bapaknya tempat dugem. Kalau saya masih jauh gitu. Ya, itu macam-macam gitu ya. Itu Jalan Magelang itu kan banyak sekali itu. Apa namanya? Ibu tahu namanya? Oh, enggak tahu ya? Alhamdulillah malah apik ini. Gak pernah dolan ibu-ibu ya. Padahal mau ngadu-ngadu ngerti gitu. Kayak itu padahal tempat dugem ya, tempat joget-joget, kadang yang minum, ngombe, bahkan tempo hari kan ada kerusuhan tuh ya. Itu ya biasa namanya orang setengah mabuk. Itu ya, karaoke, joget-joget, ada syahwat, ada nafsu, nyenggol sithik, dor halah wis. Akhirnya gasaan ya, macam-macam. Ya, itu makanya kadang-kadang kalau ada konser-konser apa dangdut apa itu mesti ada tawuran. Ya, kalau kita punya anak-anak remaja, anak-anak SMA, anak-anak kita ya dicegah. Kalau bisa jangan sampai hobi yang nonton seperti itu. Ya, nonton yang baik-baik saja gitu ya. Hadir ke yang baik-baik saja. Karena apa? Takutnya keinjek-injek mati. Wah, itu saya repot. Ya, pas nonton konser dangdut terus joget-joget, habis itu ternyata nggak sengaja ke sikut koncone, emosi, akhirnya kebelut, koprok ya kok mati. Aduh, sengsara sekali. Kira-kira yang jemput ini malaikat rahmah atau malaikat azab kira-kira. Na'udzubillah min, jangan sampai itu. Kemudian yang berikutnya wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami juga waktu di dunia dulu enggak percaya dengan hari hisab, enggak percaya dengan hari pembalasan di akhirat. Kami enggak percaya akhirat. Loh kok ternyata tenan yo ono ternyata akhirat yo. Nah, apa itu? Getuni. Ya, getuni. Hatta tanal yakin, akhirnya kami mati dalam kondisi mengingkari Allah SWT. Gak percaya kalau risalah Kanjeng Nabi, gak percaya kali Al-Quran, gak percaya sunnah Nabi, gak percaya ngaji. Ternyata lo kok tenan iki ono, ternyata siksa kubur ono, nikmat kubur ono, neraka ono, surga ono. Ya Allah, getun aku ya Allah. Seandainya aku bisa hidup lagi di dunia. Kasep, telat. Sudah telat sudah, gak bisa. Ya, nggak bisa. Oh, bisa gitu. Oh, ada semua. Kok misalnya penduduk kubur itu bisa menyesal semua gitu ya, terus kemudian dihidupkan. Mereka semua minta hidup lagi. Ya, minta hidup bareng-bareng seminggu, apalagi setahun. Wah, mereka paling yang masjid terus jenengan malah kaget. Iku lho, iki mari diuripno kok kubur lho kok masjid terus opo ya? Diwawancara kabeh kira-kira orangnya. Ya, itu masya Allah. Akhirnya jenengan orang boleh kok masjid dari surah mikir apa gitu ya. Nah, padahal ibadah itu banyak cara. Di rumah bisa jadi ibadah, di masjid bisa jadi ibadah, di musola bisa jadi ibadah, melaku bisa jadi ibadah. Cuman ibadahnya nanti ya ada yang sifatnya ibadah yang memang seperti sholat, zikir, baca Quran. Ada ibadah yang sifatnya zikrullah, selalu ingat Allah. Nah, itu masya Allah. Oleh karenanya apa? Oleh karenanya untuk bisa tadi itu yang belum sholat ayo sholat. Ya, yang biasa ngomong yang jelek-jelek sekarang harus ngomong yang baik. Yang belum biasa menyisihkan untuk makanan ke fakir miskin atau ke orang yang nggak punya dan sebagainya, sisihkan semampunya.
Makanya hijrah ini sekarang kan pas momennya, momen hijrah awal tahun. Tahun pinten niki Pak Bu? 1456. 1445. Oh, 1445 ya. Kalau kedengarannya tadi 1456 ya. 1445. Wah, Masya Allah. Maka ini momen tahun baru yang pas ya. Tapi ya nggak hanya tahun karena tahun baru, tapi semangatnya setiap hari. Nggak terus kemudian memperbaiki diri, tiap tahun baru harus tak perbaiki diri. Oh, nggak sesuai kalau nunggu tahun depan lagi kesesuaian. Ya, pokoknya ini segera memperbaiki segera. Makanya harus hijrah. Hijrah. Apa itu hijrah? Kata Kanjeng Nabi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Orang yang hijrah itu orang yang meninggalkan yang dilarang. Makanya saya singkat hijrah. Hijrah itu kalau menurut saya HI-nya hindari yang dilarang Allah. J-nya jangan melakukan maksiat dimanapun dan kapanpun. R-nya rasakan nikmat Allah, syukuri dan gunakan untuk taat kepada Allah. Hanya hijrah tadi ya, hanya hidup untuk mencari ridha Allah. Itu baru hijrah. Saya ulangi lagi, HI-nya hindari yang dilarang oleh Allah. J-nya jangan melakukan maksiat dimanapun dan kapanpun juga. RA-nya rasakan nikmat Allah, syukuri, gunakan untuk taat kepada Allah. Ini yang kasih nikmat sehat untuk taat ke Allah. Ini yang kasih nikmat pasangan, ya gunakan untuk mencari ridha Allah. Jangan malah keserengan terus, jangan malah orakur, jangan malah ada suaminya, suami istri itu. Suami istri anak itu partner. Apa partner ibu? Gua yang partnernya. Mitra. Kok meneng mitra. Ya, jadi sahabat. Ya, malah sahabat. Keluarga itu ibarat sahabat untuk sama-sama masuk surga. Partner terdekat. Mitra terdekat. Makanya harus apa? Harus saling menasehati, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi maka bersyukur kalau suami dinasihati istrinya harus matur nuwun. Jangan malah cerewet. Begitu juga kalau suami mengingatkan ke istrinya, itu harus terima kasih. Begitu. Kadang kita kalau sama orang luar, orang lain, gampang mengucapkan terima kasih. Nah, pas giliran ke anaknya, ke cucunya, ke suaminya, ya suaminya ngasih gaji ke istrinya, belas gak ngomong terima kasih, malah dihitung. Kurang nih, mau tak kayak tuku bensin, malah mau kurang, gak matur nuwun, malah gitu harusnya. Bahasa Arabnya syukron, jazakallahu khairan, indah. Ya, itu kan doa kalau yang itu ya. Syukron itu terima kasih, jazakallahu khairan. Mudah-mudahan Allah menambah kebaikan, memberikan kebaikan untuk Anda, kebaikan dunia akhirat. Gitu ya. Kalau ke temennya, kalau ke orang lain, syukron, jazakallah khair. Suaminya belas, syukronnya orang isin soalnya ya. Maksudnya apa? Ya paling nggak terima kasih, gitu ya, terima kasih. Pernah nggak ibu-ibu mengucapkan terima kasih ke anaknya, ke cucunya, ke suaminya? Ayo, selama ini lebih banyak mengucapkan terima kasih itu ke orang lain apa ke suaminya, ke anaknya, ke keluarganya? Kadang kan izin tuh ke keluarganya. Ya, kadang izin karena nggak terbiasa. Ya, sampai kadang kok jangankan jenengan, kadang kula pun, saya pun itu lali kadang. Ke istri itu jangan sampai diingatkan. Kak, terima kasih. Begitu ada. Tapi nggak apa-apa. Yo lali. Itu namanya saling mengingatkan. Makanya kita dalam keluarga itu ya itu partner. Kadang-kadang malah yang baik-baik itu dilalaikan oleh setan, jadi lali, lupa kita. Bener memang. Akhirnya dengan keluarga itu justru mudahnya marah-marah, mudahnya nesu-nesu. Tapi kalau dengan orang, jenengan wani nesu-nesu kali takmir. Orang kira wani duduk sopo-sopo yang takmir malah dihormati. Kali nesu kali Pak RT wani mboten, Pak RW, mana Pak Dusun, Pak siapa? Kepala duku, orang kira wani. Ya kenapa? Ya malah menghormati, ketemu malah gimana gitu. Bapak kalau ketemu suaminya, senyum, kadang rodok jarang. Ya maka jangan dibalik-balik kita ini. Ya, jangan dibalik. Nanti kalau sudah meninggal, kalau sudah mati, nangis.
Oh, gak ono sing tak nesoni meneh. Gak ono sing tak cereweti meneh. Makanya betul itu kata syair itu. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Ini pernah dengar gak lagu ini? Lagunya siapa ini? Nah, iya, berarti kalau jenengan ingat itu, oh berarti sudah tua bener saya berarti. Ya udah sejamannya Roma Irama ya berarti ya. Nah, ku tahu rumus dunia semua harus berpisah, tetapi ku mohon tangguhkanlah. Kalau kita bisa pengen mencegah, ya mungkin suaminya meninggal, pengennya jangan meninggal. Tapi pas ada nesu terus. Ya, ucapkan terima kasih aja enggak gitu ya. Itulah kadang kalau udah enggak ada baru nangis, aduh kelingan. Kadang diceritakan. Makanya saya kan sering menghadapi lansia jadi apal saya. Kalau suaminya sudah enggak ada itu diceritakan. Dulu waktu ada, saya tahu waktu ada. Dulu dia nesu marah. Gitu ya. Kono berangkat tak dhewe gitu ya. Harus ngaji gitu ya. Berangkat dewi-dewi. Pas meninggal tuh kangen cerita dan segala macam. Ya Allah, itulah manusia. Oleh karenanya mumpung masih ada, jadikan partner. Jadikan sarana untuk taat, sama-sama jadi ashabul yamin. Ashabul yamin. Nah, jadi itu. Nah, apa keutamaannya ashabul yamin tadi? Mendapatkan surga. Salah satu fasilitas surganya visi dari makhdud tadi, yaitu ada di surga itu ada tanaman namanya pohon bidara tapi tidak berduri. Ya, ada pohon bidara. Makanya jenengan itu isyarat sebenarnya dari Allah. Kalau ada disebutkan dalam Al-Qur'an beberapa pohon, beberapa buah, itu kalau bisa jenengan bisa konsumsi atau paling enggak tanam sebagai wujud, oh ini loh di surga ada kayak gini. Ya kalau bisa nemu. Tapi bidara sekarang banyak di toko-toko, toko apa namanya, di apa outlet ya, outletnya itu biasanya jual. Karena dulu sempat sebelum COVID itu sempat terkenal. Ya, termasuk saya waktu itu juga sempat belajar bibit. Ya, beli bijinya mahal tuh waktu itu, tapi sekarang udah murah ya, tanam. Jadi sempat. Hingga beberapa jamaah saya itu ada yang, Ustaz, bibitnya gimana? Sudah ini belum? Ya, jadi sempat waktu itu bibit bidara. Jadi sekarang gampang dicari. Kalau dulu agak susah. Bidara ya, bidara. Nah, pernah suatu saat ada seorang Arab Badui. Arab Badui itu orang Arab kampung. Makanya para sahabat itu bersyukur kalau pengajian itu tiba-tiba didatangi oleh Arab Badui. Itu kok bersyukur. Kenapa? Karena pertanyaan-pertanyaannya itu lucu, unik, dan bahkan para sahabat sendiri nggak berani nanya itu. Sehingga suatu saat Arab Badui ini datang, ya Rasulullah, kok di surga kok ada satu pohon yang bisa nyakiti orang ya? Loh, maksudmu gimana? Jadi kata orang Badui tadi, Arab Badui tadi, iya saya pernah katanya di surga itu ada pohon yang bisa nyakitin orang. Loh, kok bisa? Apa yang dimaksud? Itu bidara. Kan bidara itu kan berduri. Nah, akhirnya kemudian disampaikan visi dari makhdud. Ya, bidara yang ada di surga itu nanti tidak ada durinya. Sama daunnya, tapi nanti tidak ada durinya. Dan durinya itu kata Kanjeng Nabi diganti dengan buah-buahan. Di mana buah-buahan itu buahnya sama tapi rasanya sebanyak 72 rasa. Oh iso ya. Ada buah rasa mangga, ada buah rasa melon. Tapi buahnya sama, buah bidara. Buah bidara itu ya kecil-kecil itu. Ya, ada buah rasa susu. Ya, itu ya. Jadi macam-macam. Jadi
sampai ada lagu enak susunya mama gitu ya. Jadi dalam satu buah bidara itu, tapi kalau sekarang rasanya gimana gitu ya? Kalau ya ini ya di dunia ini. Jadi coba aja jangan kalau misalnya ada ya tanaman bidara itu nanam nanti ditunggu nanti ada buahnya. Cuman rasanya kalau yang ya di dunia ini rasanya mungkin agak gak enak. Biasalah memang bukan untuk buah konsumsi. Yang dipakai itu daunnya. Jadi bidara ini kalau yang dipakai sehari-hari itu daunnya. Bahkan ada beberapa sunnah Kanjeng Nabi menyebutkan secara khusus kalau ada orang yang mu'alaf baru masuk Islam niku dikengken mandi dengan daun bidara. Jadi 7 helai daun bidara dikecek atau di blender, habis itu atau dikecek aja lalu dicampur dengan setimba air, diuplek aduk lalu mandi dengan itu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah ada ekstrak sabun ekstrak bidara itu ada sekarang. Karena bidara itu sudah banyak digunakan. Termasuk orang yang baru sembuh dari sakit itu disunahkan mandi bidara. Misalnya jenengan atau ada orang sakit gak mandi 1 tahun karena gak boleh mandi. Udah gak diseko. Mandi cuma seko itu gak mandi ya, cuma diseko aja. Nah kok sembuh? Dengan izin Allah sembuh. Nah, itu sebagai rasa syukurnya ya, maka mandi dengan an aktasila bima'in wasidrin, yaitu dengan air dicampur dengan bidara. Itu mu'alaf, orang baru mau masuk Islam, mandinya gak cukup air putih biasa, air mandi biasa campur dengan bidara. Gitu. Nah, bahkan kemudian orang yang meninggal dunia itu disunahkan air mandinya itu dicampur dengan bidara. Di sini pun umum buatan. Nah, kalau nanti lihat mandi sabunnya pakai sabun Giv. Waduh, sabun Giv. Ya meskipun nggak apa-apa itu sebenarnya kalau bisa mendekati sunnah itu lebih bagus. Jadi kalau bisa bagian pemandi mayat jenazah, siapa yang di sini berani mandikan mayat? Karena nggak semua orang kadang-kadang. Sebenarnya kalau bisa memandikan jenazah itu keluarganya sendiri, itu yang paling bagus. Ya, misalnya suami mandiin istrinya, istri mandiin suaminya kalau sudah meninggal ya maksudnya ya. Suami istri meninggal bareng ya nggak bisa mandikannya. Harus salah satu gantian ya. Nanti kalau misalnya suami atau laki-laki atau bapak yang mandikan anak-anak laki-laki boleh. Jangan anak perempuan. Sebagaimana auratnya di dunia, maka tidak pantas anak perempuan memandikan bapaknya diketet-ketet bagian itu. Wah, nggak boleh. Nggak boleh. Ya, jadi misalnya di bagian vitalnya itu diserahkan, ya boleh hanya sekedar kakinya, kepalanya, ngeramasi misalkan. Ya, tapi bagiannya itu anak laki-laki. Enggak ada Ustaz ya, pamannya mungkin, adiknya suami kayak gitu. Jadi jangan sampai anak perempuan lalu kemudian mandikan bapaknya ya, lalu bagian vital diurusi. Oh, itu bapaknya tangi meneh guys. Ya. Itu ya. Jadi jangan, adabnya enggak gitu. Jadi kalau ibunya yang perempuan, anak perempuan, jangan anak laki-laki. Meskipun boleh bopong, boleh. Ya, cuman bagian vital jangan. Kan harus diresiki, tetap diresiki. Ya, maka serahkan kalau ibunya yang meninggal ya anak perempuan. Gak ada ya Ustaz anak perempuan, anaknya laki kabeh. Ya adiknya wasiat kalau perlu nanti kalau aku meninggal, tolong ya ini ya adikku yang perempuan itu yang mandi, yang bagian itu. Yang bagian kepala, bagian ya kalau perempuan kan vitalnya banyak, yang dari dada ke bawah itu vital. Ya, jangan sampai anak laki-laki ngurusi bagian jangan, sebagaimana di dunia nggak pantas, ya waktu meninggal pun juga nggak pantas. Ya begitu, jadi seperti itu. Ya gitu. Ah ini sudah tua, ini sudah tua, nggak pas. Ya, karena resikinya harus dengan ini toh, dengan sungguh-sungguh kan, maksudnya ya diresiki bener. Nah itu ya, diresiki bener. Nah nanti biar anak perempuan yang tahu mana yang belum harus diresiki. Kalau anak laki-laki nggak tahu seluk beluk mana yang, misalnya mohon maaf bagian payudara mana yang harus diresiki. Nah ini. Ya, gitu.
Itu sunnahnya, kata kanjeng Nabi, igsiluhu, mandikan jenazah itu bima'in wasidrin, dengan air yang dicampur dengan bidara, daun bidara dikecep-kecep. Kalau enggak ya beli sabun bidara. Sekarang sudah banyak di toko-toko herbal tuh sabun bidara itu ada. Kalau misalnya meninggal itu sunnahnya ada unsur bidara. Ya, itu penting. Ya, ini termasuk sunnahnya kanjeng Nabi. Bahkan wanita setelah haid, ibu-ibu yang masih aktif, yang masih haid, itu kalau selesai haid, anak-anak gadisnya yang haid, habis haid disunahkan mandinya dengan bidara. Itu. Dan ternyata memang bidara ini termasuk, ya, itu kalau dari sisi kesehatan dia melancar kalau diminum, ya. Jadi misalnya dicek, kemudian dicampur madu, kasih air hangat, itu bisa melancarkan peredaran darah. Di samping juga darahnya itu tidak disukai oleh jin. Nah, orang yang suka kesurupan salah satunya ya sering-sering konsumsi bidara. Ya, bidara. Mandinya dengan daun bidara. Orang baru sembuh dari gila, bidara. Mandiin ya bidara. Orang stres, bidara. Stres ya, stres itu kan, gila itu kan awalnya dari stres dulu. Ada orang kok tiba-tiba ngomong sendiri, guyu sendiri. Nah, ada orang namanya penyakit polar. Polar itu kadang sedih, moro-moro guyu diri. Itu karena stres. Itu belum gila, belum gila, masih kategori stres. Nanti kalau lebih parah dari itu namanya depresi. Itu senengane ning kamar, senengane di tempat lembab-lembab. Kenapa? Karena ada bisikan-bisikan syaitan supaya kamu cari tempat yang di situ matahari gak masuk. Nah, ikut setan ya. Maksudnya ikut bisikan syaitan jin tadi. Akhirnya suka di kamar, meneng. Kadang domblong, kadang ngalungi. Gitu ya. Ya gitu ya, ada gitu. Ya, gitu. Kadang kalaupun keluar cari tempat yang peteng-peteng. Kalaupun sudah lama, baru kalau sudah lama kata jin gak apa-apa wis sama metu. Wis mancep kok ning otak. Ning alam bawah sadar ora apa-apa metu-metu gak apa-apa. Kayak orang gila tenan itu. Wis akhirnya orang kalau sudah gila keluarlah dia, hilang akal dah. Ya, jin wis sorak-sorak itu. Berhasil lagi gitu. Ya, gitu. Tapi ya semuanya berawal dari dirinya sendiri, dari suasana pikirannya sendiri. Nah, itu makanya Nun Sewu kalau ada orang stres itu jangan di kamar aja, keluar, berjemur, olahraga. Nanti stresnya hilang. Minum bidara itu sama madu hangat, deplok. Makanya kalau bisa nanam bidara, di masjid itu nanam bidara. Mana yang kosong ya? Kalau nggak kosong ya jangan. Cari yang kosong, tanah kosong. Atau di pot, pokoknya bisa kok. Kadang satu pohon aja bisa daunnya banyak sekali. Daunnya banyak sekali. Ini syarat di surga aja ada bidara. Kalau memang bisa nanam bidara. Cuman kalau bidara yang di dunia itu banyak durinya. Jadi hati-hati anak-anak lewat segala macam itu diberitahu. Ada durinya ya, jangan buat mainan. Ya, karena banyak durinya. Itu ya. Itu. Jadi itu seperti itu. Makanya jenengan habis haid, habis sakit, apalagi misalnya sakit disekoh dengan bidara. Orang kesurupan, orang gangguan jin, bidara. Ya, bidara. Tapi lebih bagus lagi kalau sambil dibacakan ayat-ayat ruqyah, itu akan lebih kuat lagi. Kalau memang dia diganggu oleh syaitan, diganggu oleh jin yang kafir. Jin kafir itu sebutannya syaitan. Ya, syaitan. Makanya jin yang kafir syaitan. Kalau jin muslim. Di masjid gini ada jin muslim banyak. Ngaji juga ngaji. Nah, jin muslim itu mereka tinggalnya di masjid yang dipilih. Ya, masjid-masjid. Ngedeni enggak, kira-kira. Ya, jin muslim itu enggak akan macam-macam. Ya, di rumah-rumah bisa ada jin muslim, bisa. Jadi di atas-atas. Ya, di atap-atap. Gitu ya. Apa yang bludak-bludak itu jin muslim? Ora, itu tikus. Jin muslim itu enggak mungkin ini. Jin muslim itu kalau sholat kadang ikut. Ya, gitu. Jadi ada ini. Tapi enggak akan macam-macam. Mungkin dia seperti angin. Jin itu seperti angin. Makanya bisa masuk ke tubuh itu, masuk ke pori-pori. Orang kalau gampang sedih, susah, galau, itu pori-porinya bagi jin itu terbuka lebar jadi pintu. Ya, makanya kenapa orang depresi itu gampang sekali disukai, dimasuki oleh jin. Bahkan kata Nabi, majrud dam,
darahnya dibuat renang oleh jin. Darahnya dibikin renang oleh jin. Kalau nanti di darahnya ada toksin, ada kotoran, dimakan, oh tambah kotor. Jin kafir itu kalau makan dia bukan tambah resik, tapi tambah kotor. Ya, kalau jin yang muslim makanannya kotoran dari binatang yang disembelih. Ya, ini harus tahu. Tulang dari binatang yang disembelih. Ya, yang dibacakan bismillah, makanya resik-resik jin muslim. Loh Ustaz kok jin gak makan sego? Ora makan sego. Sego itu manusia ya. Gitu. Makanya kalau jenengan kok nyembelih ayam, bismillahirrahmanirrahim, pada tulangnya nanti dicari sama jin. Jadi resik. Ya, tulangnya. Kalaupun sama kotoran binatang yang ternak itu. Ya, jadi resik. Unta itu kan, makanya antara Kanjeng Nabi, kamu jangan istinja dengan kotoran unta kering karena itu makanan untuk saudaramu. Loh, siapa? Jin. Ya, jin muslim itu ya makanannya kayak gitu. Nah, gitu ya. Jadi ini biar tahu. Ya, jadi kalau bisa nanam di darah. Ya kalau bisa, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya. Nah, ini. Kemudian ayat berikutnya itu wa talhim mandud. Di sana di surganya Ashabul Yamin tadi banyak pohon pisang bersusun-susun loh. Pohon pisang. Wah, ada pohon pisang. Ya, yang bersusun-susun. Nanti jenengan akan heran. Pisangnya kok beda ya dengan yang di dunia? Oh, beda pisang. Di pisangnya bersusun-susun rapi. Ya, bagus kan? Nah, ini pisang. Jadi kalau begitu, kalau di surga ada pisang, ada isyarat berarti. Kalau begitu makan pisang. Ya, ibu-ibu, biasa ada pisang di rumah? Ya, pisang yang bagus jangan digoreng, biasa aja. Ya, sesekali nggak apa-apa pisang goreng, karena maksudnya minyaknya itu. Ya, kalaupun kemudian apa pisang itu ya yang bagusnya langsung. Pisang itu bagusnya langsung dikukus boleh, ya nggak bersentuhan dengan. Kalau sudah bersentuhan dengan tepung dan minyak, nah itu jangan sering-sering. Cuma dino. Nanti jangankan kok itu, jenengan kalau pegang minyak aja, tangannya itu ada minyaknya enggak? Jadi kalau masuk ke darah, apalagi tambahin tepung, lengketnya itu luar biasa. Makanya banyak sekarang kasus perlengketan darah, kasus perlengketan, kasus darah kental. Itu sekarang itu udah luar biasa. Kenapa? Karena ya tadi makanan-makanannya serba minyak-minyak, tapi ya air putihnya, minum air putihnya kurang, minum nutrisi kayak madu, buah-buahan juga kurang, akhirnya darahnya gampang kental. Nah, kalau darahnya sudah gampang kental, sekarang banyak penyakit-penyakit seperti stroke. Ya, berawal dari apa? Berawal dari suka sakit kepala. Ya, nanti bisa ke arah jantung. Itu isyarat-isyaratnya. Berawal dari gampang geringgingan, geringgingan, kebas. Nah, itu sinyal. Nah, jenengan gampang geringgingan, jangan cari obat geringgingan. Salah. Itu mau sinyal dari Allah, itu ibaratnya obati apa nih yang nyumbat-nyumbat, oh mungkin darahnya kental. Nah, itu kalau dicek lab tahu semua. Oh, ya nggak harus cek lab sebenarnya. Ya, bisa kok diinikan. Ya, bisa dengan cara bekam, fasdu, bisa dengan cara dicek. Ya, itu. Makanya kalau jenengan kok ada gejala-gejala stroke, itu rajin-rajin kalau bisa punya pencetit sendiri, pencetit gitu. Yang ada isi jarum itu loh. Ya, ininya di cetik. Ini jari-jarinya ini. Nah, jangan nunggu stroke. Jadi sering-sering nggak apa-apa dikeluarin darahnya. Makanya jenengan kalau kena pisau kecil, kena pisau, gini kena pisau barang, nggak apa-apa. Itu cara Allah tuh supaya darah ini harus ada yang keluar. Ya, itu. Ya tapi coba-coba-cobaan ya jangan. Nanti keluarnya berlebihan ya. Jadi kalau kena pisau itu tidak apa-apa, itu memang cara Allah. Oh, biar darah ini keluar, karena ternyata darah ini harus ada yang keluar meskipun dikit. Makanya ada donor darah itu bagus. Tapi nggak sempat usah donor darah wedi, ya yang lain. Nah, bekam, aja Nabi nyuruh bekam. Kalau nggak fasdu, kalau nggak ya tadi keluarkan dikit. Ya. Nah, pisang ibu-ibu, bapak-bapak, makan pisang. Nah, haji ini kalau bisa makan pisang. Pisang satu-satu, penggantinya roti. Ini jenengan kalau ada diabetes, tensi tinggi, jangan roti.
Atau yang darahnya sudah kental, jangan roti, kasihkan cucunya aja. Karena kalau cucunya nanti setelah makan roti lari-lari, ininya jadi tetap sehat. Kalau jenengan habis makan roti tidur, bahaya. Malah tidur. Wah, ini harus digunakan tuh beraktivitas sampai keringetan baru aman. Tepung nih loh. Itu ya. Bukan nggak boleh, nggak apa-apa. Sesekali nggak apa-apa. Untuk pengajian sekali, 2 minggu sekali nggak apa-apa makan roti. Pokoknya di rumah jangan roti terus. Gitu ya, jangan roti terus. Loh, kenapa Ustaz? Orang luar negeri kok makan roti? Iya, habis makan roti aktivitas. Makanya sarapannya roti, tapi aktivitas habis itu. Nah, itu. Kalau kita kan enggak, bisa makan roti malah tidur. Wah, itu bahaya. Nah, apa rotinya goreng lagi, roti goreng. Wah, wes roti kok goreng. Nah, gitu ya. Nah, pisang juga itu, makan pisang. Apa manfaat makan pisang? Satu, pisang itu sumber energi ternyata. Ya meskipun ya bukan berarti kalau gitu nasinya ganti pisang. Ya enggak juga. Jadi sumber energi luar biasa. Jadi menurut data di dalam sebuah pisang itu terdapat 27 gram karbohidrat. Jadi di dalam pisang itu ada karbohidratnya. Yang kedua, menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Ini ilmiah ini yang saya tulis, yang saya sampaikan. Ada kandungan di dalam pisang itu namanya kandungan kalium yang bisa membantu fungsi pembuluh darah mengangkut oksigen ke otak itu, jadi gak gampang pusingan nanti. Karena oksigennya dibantu dengan pisang tadi, ada kaliumnya. Itu kalau makan pisang ya itu bisa oksigennya terangkut ke otak, itu ke organ-organ itu lancar membawa oksigen. Karena nggak cukup hanya darah tapi harus ada oksigen. Jadi kalau kita hirup itu kan udaranya ini salah satunya oksigen ya itu. Menjaga kestabilan detak jantung dan menurunkan tensi tekanan darah. Pisang juga diketahui untuk mengurangi resiko stroke, tapi bukan berarti pisang ini obatnya tensi, bukan. Ini untuk kebiasaan, untuk sering dipakai, mencegah. Nah, kemudian, ini Ustaz kena stroke berarti obatnya pisang. Kalau gitu sak curung mau makan, boleh. Pisang itu yang bagus bukan banyak, tapi cuma 1 atau 2 saja sehari rutin. Bukan kemudian sekali duduk langsung sak curung dintek nih. Oh ya diare tenan. Ya. Jadi pisang itu bisa jadi obat diare, tapi cuma 1 aja atau 2. Tapi kalau pisang Ambon yang panjang itu 1 aja cukup. Jadi bukan kemudian kalau kakean pisang, ya malah nggak bagus. Nanti lambungnya nggak kuat, diare. Ya. Jadi ini kuncinya gitu. Jadi mentang-mentang terus kemudian, kalau gitu makan pisang aja ya sing akeh ya. Jangan, nanti keliru. Saya harus lengkapi ini keterangannya ya. Jadi jangan juga dalam sehari itu makan pisang sampai curung gitu, mulai pagi sampai ya loro weteng tenan nanti. Ya, jangan. Jadi makan pisang pun harus ada ilmunya. Kemudian pisang itu juga mencegah kerusakan sel dan jaringan tubuh. Wah, luar biasa. Sebagai apa? Antioksidan. Ya, jadi di dalam pisang itu ada antioksidan di mana bisa membantu jaringan tubuh akibat radikal bebas. Jadi ibu kepengen awet muda plus awet tua, bisa. Ya, maksudnya organnya itu loh, organnya itu tetap muda meskipun ya namanya ini tidak bisa malah kan wajah ini. Tapi kalau rajin makan pisang ternyata dia antioksidan, anti radikal bebas. Bahkan bisa menghindarkan resiko terkena penyakit seperti kanker. Bukan kantong kering ya, kanker beneran. Ya ini. Yang keempat, mengurangi resiko penyakit ginjal. Manfaatnya banyak pisang. Dan ini sudah diteliti. Ya, berfungsi untuk mencegah penyakit batu ginjal. Itu. Dalam penelitian juga disebutkan di situ karena kaliumnya tadi itu resiko lebih rendah terkena batu ginjal. Orang kok rajin makan pisang insya Allah gak gampang kena batu ginjal. Wah, luar biasa. Kemudian mengurangi mual saat hamil. Ibu ada yang hamil lagi nih? Makan pisang biar gak gampang mual. Ya, karena di situ mengandung vitamin B6, bisa mengurangi rasa mual dan muntah saat hamil. Mengurangi ya, bukan menghilangkan sama sekali. Kemudian pisang itu juga termasuk mengembalikan elektrolit yang hilang akibat muntah. Jadi kalau misalnya itu nggak usah elektrolit itu apa, minuman elektrolit itu apa namanya itu?
cairan itu loh yang elektrolit yang jual-jual itu loh. Nah, ini pisang itu sudah mewakili. Ya, pisang sudah mewakili. Nah, gitu. Kemudian Pocari Sweat ya kalau merek-merek itu ya. Nah, itu pisang itu sudah menjaga kesehatan pencernaan. Ya, asalkan jangan banyak-banyak dalam satu hari, cukup 1 atau 2 saja. Nah, itu ya, penting makan pisang. Gitu ya, luar biasa. Sehingga pisang itu bisa karena mengandung serat yang cukup ya, bisa mencegah sembelit, mencegah kanker usus besar. Pisang juga aman untuk asam lambung. Bahkan ya, saya kalau obati misalnya saya ada asam lambung ya, makan pisang. 1 aja, jangan banyak-banyak. Nanti ya biasanya pisang ini ya, enak nanti lambungnya. Nah, itu mah ya, itu pisang. Di samping kalau memang sudah ada mah, ya nanti bikin geprek itu ya, geprek apa namanya? Ada kunir ya, kunyit itu geprek atau diekstrak, geprek campur air hangat minum. Nah, itu untuk mah ya. Kemudian bisa menurunkan berat badan. Luar biasa, ibu-ibu yang pengen langsing. Ya, kemudian meredakan tukak lambung. Ini juga tukak lambung ini mah tadi, masya Allah. Luar biasa pokoknya pisang, ibu-ibu makan pisang. Karena ini isyarat dari Al-Quran. Ya, ini pisang ya. Kemudian wadhillim mamdud. Di surganya Ashabul Yamin itu ada naungan yang terbentang luas, banyak pohon-pohon yang besar yang bisa menaungi dan tidak membahayakan. Salah satu pohonnya adalah hiya syajaratul khuld. Nanti kita akan dipertemukan dengan pohon namanya pohon khuldi. Nah, yang ini pernah jadi kasus siapa? Nabi Adam ya, turun ke dunia itu lantaran pohon ini. Ya, makanya nanti kita akan dipertemukan dengan ini, pohon khuldi. Katanya tadi ada piknik. Nah, piknik kita nanti di surga ketemu pohon itu. Oh, ini tuh pohon ini tuh dulu yang ini. Dan besar sekali pohon itu. Bahkan sampai terus Kanjeng Nabi, seseorang yang mengendarai dengan kendaraan yang super cepat itu 100 tahun, 70 sampai 100 tahun baru nyampe muter itu. Ada pohon sebesar itu. 70 tahun gak mandek-mandek, gak enek rest area, gak usah. Muteri pohon itu ya, terus muter. Itu 100 tahun baru nyampe. Tek loh, iki sing koyo tempat yang semula saya berangkat. Pohonnya sebesar itu. Makanya nanti bernaung di pohon-pohon itu. Ini rekreasinya di pohon. Itu pohon apa itu gede. Ya coba kalau itu pohon itu sekarang ada, paling mesti keramat no ya. Paling disajeni beras kuning, disundui apa ini? Sundui bawang, sundui lombok. Malah diramati ya. Nanti di surga bahkan nanti pohon-pohon di surga itu ini terus Kanjeng Nabi, ma fil jannati syajaratun illa saquha min dhahab. Pohonnya itu penampakannya pohon emas. Ibu masya Allah pohonnya emas. Bu coba kalau di dunia itu dicuwili ya, tek ini. Lho emas ya, emas ya Allah luar biasa ini. Siapa yang nggak pingin kalau gitu ya? Luar biasa. Ya, wa ma'in masgub terakhir nanti ada air yang di situ airnya itu tidak berubah bau rasa, tidak terpengaruh oleh apapun. Airnya itu segarnya luar biasa. Sekali minum rasanya sudah tidak haus lagi, tapi karena segarnya pengen minum lagi. Ya, itu. Ibu-ibu tadi sudah minum? Sudah. Nah, itu minum. Kalau air ini air biasa, tapi nanti di surga airnya segarnya luar biasa. Sekali minum gak haus lagi. Kenapa pengen minum lagi? Karena teringat segarnya itu. Jadi pengen minum lagi. Ya, masya Allah. Oke, nah, ini mudah-mudahan kita semua bisa meraih jannah ya, yaitu Ashabul Yamin. Kita tergolong sebagai Ashabul Yamin. Amin ya rabbal alamin. Sudah 1 jam 3 menit ternyata ya. Saya cukupkan saja. Mudah-mudahan kita semua termotivasi untuk bisa menjadi golongan yang disebutkan di dalam Al-Quran ya. Golongan yang ini kalau kita ambil tadi pelajaran ya, jangan lupakan tadi ada 2 tadi paling enggak. Apa tadi yang disebutkan tadi? 1 bidara, yang satu lagi pisang. Yang gampang dicari pisang ya. Itu yang agak susah itu bidara, tapi kalau ada bidara itu kamu nyari betul ada ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa dengan isyarat itu kita bisa hidup sehat ya, dengan konsumsi pisang ya. Nah, buah-buah yang pada umumnya insya Allah juga termasuk buah-buah yang dianjurkan untuk dikonsumsi ya. Pokoknya buah itu sangat bagus sekali
Ya, sifatnya buah itu adalah kaya serat dan juga banyak vitamin, mineral, dan di samping juga buah itu sangat bagus untuk radikal bebas ya. Jadi untuk antioksidan itu sangat bagus. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari buah-buah yang Allah ciptakan di dunia sesuai dengan kemampuan. Ya, tidak harus nyari buah-buah yang mahal-mahal. Ya, cari buah tapi makannya harus wajar. Seperti misalnya rambutan. Ya, kalau makan pas musim rambutan ya sebenarnya jangan sampai makan rambutan sampai sekresek. Bahaya juga kalau makan sampai sekresek. 1, 2 cukup dah. Gitu. Tapi rutin. Nah, itu sangat bagus. Tapi kalau tiba-tiba langsung, ini pengalaman saya waktu kecil. Saking senengnya pas musim rambutan, dikasih tetangga 1 kresek, tiba-tiba nyambil tuh nggak kerasa, habis. Nah, langsung besoknya KO, langsung kena tipes. Maka pengalaman saya waktu kecil itu kena tipes 1 bulan. Ya, disempat di rumah sakit. Ya Allah, akhirnya saya pesan ke anak-anak, pokoknya kalau makan buah boleh tiap hari rutin, tapi jangan banyak-banyak. Nah itu ya, jadi pelajaran. Masya Allah. Gak ada pertanyaan ya? Ada ya? Kalau nggak ada, langsung kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan kita bisa berjumpa lagi dan bisa melanjutkan pembahasan tentang surah Al-Waqiah. Moga kita sarang-sarang berdoa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah ya Rabb, anugerahkan kepada kami keistiqomahan, anugerahkan kami semua sehat walafiat zahiran wa batinan, sembuhkan sakit-sakit kami, angkat penyakit-penyakit kami semua ya Allah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfina anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah ya Rabb, jadikan anak cucu kami, keturunan kami semua salih salihah, menjadi bagian dari ahlul ilmi, menjadi bagian dari ahlul Quran, menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, anak-anak yang senantiasa mendoakan orang tua, mendoakan kakek neneknya. Ya Allah ya Rabb, bimbing kami ya Allah di tahun baru 1445 Hijriah ini, jadikan kami semakin baik lagi, jadikan kami semakin meningkat iman kami, takwa kami, kesolehan kami, dan jadikan kami tergolong sebagai orang-orang yang mulia di dunia dan akhirat, dan golongkanlah kami sebagai bagian dari ashabul yamin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Kelak hadiahkan kami husnul khatimah ya Allah, sebaik-baik wafat di tempat yang terbaik, dalam kondisi yang terbaik, membaca yang terbaik dari Al-Quran, membaca pula kalimat thayyibah la ilaha illallah. Mampukan kami ya Allah istiqomah, Kau bimbing kami dengan keistiqomahan dalam keseharian kami ya Allah, untuk senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ya Rabb, mudahkan setiap urusan-urusan kami, urusan dunia kami, lebih-lebih lagi urusan akhirat kami. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahlan. Ya Allah, jauhkan kami dari musibah, jauhkan kami dari wabah, jauhkan kami dari segala penyakit-penyakit, jauhkan kami dari kecelakaan, jauhkan kami dari kefakiran, jauhkan kami dari kezaliman, jauhkan kami dari segala keburukan dan bara bahaya, terutama gangguan syaitan dan wali-wali syaitan. Na'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.